Selamat siang, saya Albert Yusnaldi Wijaksono dari kelas 2 TKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian delay timer yang telah kita buat. Di sini adalah rangkaian delay timer yang kita buat dan ini adalah hasil etchingan yang telah kita buat. Oke, delay timer ini yang kita buat ini bekerja dengan eh, jadi delay timer yang kita buat ini memiliki kerja yang sama seperti dengan ini seperti dataset ini manusable operation, di mana saat input diberi ground maka output akan tertrigger high. Setelah itu dua pin discharge dengan threshold akan mengisi kapasitor sesuai dengan resistor RA ini. Setelah kapasitor ini menyampai tegangan yang sama seperti threshold, maka kapasitor ini akan discharge. Eh, Operasi ini terjadi saat triggernya sudah pada level high. Nah, setelah terdischarge, setelah kapasitornya habis, nanti akan outputnya ini akan jadi low. Nah, untuk menghitung waktu itu, waktu yang terjadi untuk saat kapasitor charge sampai discharge, itu dapat W rumus ini 1,1 RAC. Nah, kembali lagi ke rangkaian kita. Di sini kita menggunakan sebuah variabel resistor dengan kapasitor 22 UF. Variabel resistor yang kita buat ini adalah nilainya 1M dan C-nya ini 22 UF. Sehingga untuk menghitungnya dapat dihitung dengan rumus 1,1 dikali 1M dikali 22 UF. Ini untuk eh, waktu maksimal. Nah, berdasarkan rumus ini, mari kita bandingkan dengan rumus yang ada di toko. Nah, rumus yang ada di toko ini sama, yaitu 1,1 dikali R dikali C. Selanjutnya, saya akan membahas tentang untuk output ini. Output ini bekerja dengan menggunakan transistor NPN, di mana NPN ini akan digunakan sebagai switch. Konfigurasinya sama seperti ini. Konfigurasinya sama seperti ini, di mana saat eh, transistor ini saturasi, maka transistor ini akan menghubungkan switch ini dengan ground sehingga dapat dikatakan switch ini tertutup. Nah, apabila ini nah saat nah saat eh, kapasitor ini tertutup, maksudnya VIN-nya di ground atau tidak mendapatkan tegangan, maka transistor ini akan bekerja sebagai open switch. Selanjutnya saya akan membahas tentang relaynya ini. Nah, saat transistor ini belum tertutup, maka semua rangkaian yang ada di atas ini tidak akan berjalan. Di sini saat transistor ini tertutup, maka tegangan dari VCC ini bisa memberikan supply untuk kedua komponen ini, di mana LED akan menyala dan relay akan menyala. Sedangkan diode ini hanya digunakan sebagai pengaman. Terus untuk men-trigger eh, rangkaian yang telah kita buat tadi, di sini dibuat juga sebuah rangkaian untuk trigger, di mana terdapat trik. Trik ini adalah sebuah pin di mana apabila saat kita ingin mengontrol rangkaian kita dengan Arduino, jadi kita bisa membuatnya. Nah, saat kita ingin men-trigger tanpa menggunakan apapun, kita dapat menggunakan menshortkan eh, pin discharge dengan threshold dengan menggunakan push button.
di mana push button ini akan menghubungkan dua pin ini dengan ground. Selanjutnya di sini ada rangkaian eh, regulator di mana kita dapat meregulasi tegangan input menjadi 5 volt. Nah, ini adalah rangkaian yang kita buat. Di sini ada eh, kapasitor yang kita butuhkan. Kapasitor kuning ini adalah kapasitor yang akan digunakan untuk di charge dan discharge. Terus di sini ada variabel resistor di mana kita dapat mengukur waktu yang akan kita berikan terhadap rangkaian ini untuk hidup. Dan ini ada regulator dan AC timer. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan etchingan yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan demo project. Di sini ada video di mana kita menemukan project. Nah, pertama-tama kita akan mengukur variabel resistor terlebih dahulu. Pertama, ini variabel resistor kita ukur nilainya adalah 10K. Jadi di sini kita akan menggunakan 10K untuk percobaan pertama. Nah, sebelum dipencet, mari kita hitung terlebih dahulu. Untuk 10K, yaitu rumusnya adalah 1,1 ini bawaan, 22 dikali 10 pangkat 6 ini adalah nilai dari kapasitor 110.000. Ini adalah nilai dari resistor. Nah, nilainya ini adalah 2,42 di mana timer ini akan menyala kurang dari 1 detik, sehingga apabila dipencet ini nanti langsung akan mati. Saat di trigger nilainya langsung mati karena waktunya itu kurang dari 1 detik. Selanjutnya kita akan menggunakan resistor 1 M. Nah, ini masih diukur. Masalah dari AVO kami yaitu AVO kami itu tidak dapat mengukur nilai sekitar 1 M dengan baik, sehingga nilainya ini nanti akan stuck di 900K. Saat 900K ini nanti AVO nya akan reset sendiri. Jadi ini kemungkinan PR nya ini bisa lebih dari 1 M. Nah, ini nanti akan dicoba. Sebelumnya akan saya hitung terlebih dahulu berapa nilainya untuk delay. Nah, pada kondisi normal, kondisi idealnya waktu delaynya ini ada 24,2 detik. Nah, ini adalah percobaannya. Nah, saat dilihat ini, kalau diperhatikan ini timernya trigger off saat waktunya itu sekitar 26 detik. Kenapa ada perbedaan sekitar 2-3 detik? Itu ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama resistornya ini terdapat nilai error. Setelah itu terdapat nilai error pada kapasitornya, entah itu karena tadi eh, dipakai sehingga kapasitornya masih berisi dalamnya, belum selesai di charging, atau kemungkinan pada jalurnya, di mana jalurnya ini kurang efektif listriknya, sehingga saat charging sama discharging itu listriknya tidak terlalu efektif arusnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.